Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di majlis yang insya Allah penuh berkah. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat serta salam pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini berarti aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepadamu. Ya. Kita ditakdirkan sebagai manusia, kita dilahirkan sebagai manusia di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan tujuan kita dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita diharuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam ayat tersebut ya, Anas atau yang dapat diartikan sebagai manusia yang dilahirkan atau sebagai makhluk sosial ya, yang mana kita membutuhkan orang lain, membutuhkan seseorang atau membutuhkan Tuhan kita untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa beraktivitas dengan baik. Kita mungkin sering mendengar ya, hablum minallah wa hablum minannas ya, yang mana itu diartikan bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana hubungan kita dengan manusia. Dalam ayat tersebut mungkin lebih ditujukan bahwasanya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita membangun hubungan kita kepada Allah ya, yang tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah ya. Semua kegiatan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan ya, yang mana ditujukan kepada Allah itu adalah merupakan ibadah ya, atau pengabdian kita sebagai seorang hamba kepada Sang Khalik seperti judul tadi yang dibacakan oleh MC ya. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali ya, apabila setiap kegiatan ya, yang kita niatkan, yang kita dasarkan untuk mencari atau mendapat ridho Allah, maka kegiatan tersebut, amalan tersebut merupakan atau bisa dikatakan adalah suatu ibadah. Kemudian mungkin ya, dari kita atau orang-orang yang awam, orang-orang yang belum mengerti ibadah itu paling hanya sholat, ya, puasa, zakat, haji, ya, seperti yang dikatakan dalam hukum Islam, ya, ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya, dan juga mungkin zikir, doa, ada ngaji juga seperti itu. Ya. Tapi setelah dipelajari ya, dan para ilmuwan dan para ulama mengatakan bahwasanya apapun yang kita kerjakan yang itu diniatkan oleh Allah, maka itu pun disebut juga sebagai ibadah. Kemudian ya,
terdapat contoh satu ibadah yang kita katakan itu ibadah yang wajib seperti sholat fardu, yang mana merupakan rukun Islam yang kedua dan mungkin sepegal kisah karena insya Allah kita akan memperingati Isra Mi'raj di Bapak Ibu. Isra Mi'raj insya Allah sepekan lagi kita memperingati Isra Mi'raj, yang mana kisah Isra Mi'raj tersebut melahirkan atau menjadikan adanya perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memerintahkan lagi kepada umat manusia, khususnya kita sebagai orang Islam. Yang mana Isra Mi'raj tersebut merupakan dua kisah atau dua hal yang berbeda. Yang mana Isra adalah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, yang berjarak mungkin ribuan kilometer dengan hanya waktu sekejap. Kemudian Mi'raj yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang mana kedua perjalanan tersebut dilakukan hanya dengan waktu semalam atau sekitar 4 jam kalau bisa dibilang. Sekitar 4 jam yang oleh ilmuwan pun sampai sekarang mungkin masih bertanya-tanya, masih meneliti bagaimana di zaman itu, di zaman dahulu bisa ada perjalanan secepat itu, sesingkat itu. Yang apabila diukur oleh manusia pun untuk perjalanan Rasulullah sendiri dari Mekah ke Masjidil Aqsa untuk waktu sekarang ini di abad ke-20 ini hanya bisa dilakukan dengan pesawat supersonik kalau kita bilang. Yang dulu pun belum ada, yang hanya unta dan sebagainya. Ternyata Rasulullah pun dikatakan atau dalam kisahnya menaiki kendaraan bernama buruk. Kalau ilmuwan membahasnya, maka kendaraan tersebut kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, seperti itu. Yang mana Rasulullah setelah ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diperintahkan yang pertama kali untuk manusia melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Yang kemudian sebelum turun Rasulullah menemui Nabi Musa. Kemudian dikatakan bahwasanya Nabi Musa bertanya, apakah umatmu bisa untuk melaksanakan 50 kali dalam sehari? Dan kemudian setelah itu Rasulullah meminta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meringankan, yang akhirnya mendapatkan hanya 5 waktu sholat yang sekarang ini kita laksanakan dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isya. Itu pun kita sebagai umat Islam mungkin terkadang lalai, walaupun kita sendiri tidak dengan sadar meninggalkan, tapi terkadang entah ketiduran atau apa, akhirnya sholatnya tertinggal dengan yang waktu yang sudah ditentukan, kita tidak sengaja meninggalkan sholat, apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Biasanya mungkin yang masih anak muda seperti saya juga, mungkin juga asik dengan kegiatan di kampus, asik dengan kegiatan yang itu entah menuntut kita untuk apa. Ketika kita masuk organisasi, terkadang kita lalai, sudah masuk waktunya sholat, dan mungkin karena kegiatan sholat bisa dijamak, padahal kita seharusnya sholat pada waktunya, tepat pada waktunya. Di sini dikatakan bahwasanya keutamaan sholat atau apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat, khususnya sholat fardu. Banyak sebenarnya, banyak keutamaan yang
kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat fardu. Contohnya, ya kita jadi sebagai manusia bisa tepat waktu. Ya, ketika melakukan kegiatan apapun, ketika kita usahakan untuk sholat tepat waktu, maka ketika kita melakukan kegiatan apapun, berangkat sekolah, kuliah, ya, berangkat kerja, maka kita juga akan berusaha untuk tepat waktu. Allah Ta'ala di Kitabil Karim wa iqamis sholati li dzikri. Ya, bahwasanya sholat itu adalah untuk mengingatku atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir bukan hanya ya maksudnya ketika kita sholat itu dikatakan zikir, tapi sholat sendiri itu juga kita katakan sebagai zikir ya, atau upaya atau usaha kita ya, untuk mengingat Allah. Karena kan kita dalam sholat diharuskan untuk atau kita usahakan untuk khusyuk. Ketika sholat kita usahakan untuk khusyuk, untuk benar-benar mengingat Allah, benar-benar menghadap Allah, tidak terganggu oleh apapun itu. Dan terkadang ketika sholat mungkin pikiran kita teringat dengan rumah atau teringat dengan orang tua, teringat dengan hal lain. Tapi kita tetap berusaha untuk melaksanakan sholat itu dengan khusyuk, dengan hati yang tenang, dengan pikiran juga yang tenang. Sebagai budaya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, cukup singkat sih. Ya, mohon maaf apabila banyak orangnya, apabila ya kajian kali ini mungkin pada kawan ya saya juga kita sama-sama belajar. Kebetulan saya untuk jadwal kali ini banyak, jadi kurang persiapan. Pada itu mungkin saya cukupkan di sini. Apabila banyak kata-kata atau pembahasan yang kurang berkenan atau masih kurang jadi, mungkin ya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Hasan yang sudah menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Kemudian kami buka kepada para jemaah sekalian, barangkali ada pertanyaan atau ya pertanyaan yang tidak disampaikan, tidak dilontarkan, kami persilakan. Mahasiswa ya, mahasiswa Undip, ada dari Poltekkes juga, banyak dari mahasiswa Undip, Poltekkes, dan dari UI. Oh ya, sekarang untuk mengeksplor pelajaran kita sering saja seperti pengalaman dulu yang saya beliau waktu itu, teman-teman yang dari jauh warga daerah gitu. Biasanya dia mengatakan saya musafir, saya musafir ya. Maka saya sholatnya saya biasa jamak.
Nah ini kayak seperti aturan dia sendiri. Nah apakah ini boleh nggak? Karena ini kan ada yang mengambilnya kata rukhsah. Nah, ini sholat seperti ini apa boleh gitu di hal-hal yang di tempat bahagia ketika bermukim di daerah tertentu gitu. Padahal dia itu sudah kos, penjelasan ini kos ya, kos. Nah, katakan saya musafir gitu. Nah ini apakah boleh ketika sholat wajib itu di jamaah? Ya, jadi posisinya sering di jamaah biasanya seperti itu. Supaya keren juga lah. Ya baik, izin mengulang pertanyaan dari Bapak Mas. Bapak menyampaikan bahwasanya pengalaman Pak Kasmi dulu waktu kuliah menemukan banyak teman-teman kuliahnya yang katakanlah di luar daerah dan beralasan dari luar daerah, kemudian mereka sayang sendiri untuk menjamak sholatnya atau mereka katakan dengan rukhsah. Apakah kemudian itu diperbolehkan atau tidak atau bagaimana? Silahkan Ustaz Hasan. Ya, saya juga pengalaman ya. Karena sebenarnya saya sempat di Sulawesi selama setahun juga. Nah, teman saya juga ada yang dari Jakarta ke Sulawesi itu bilangnya kan saya orang jauh, ya boleh saya menjamak sholat. Nah, tapi para ulama pun berpendapat, ya seingat saya para ulama berpendapat bahwasanya jika musafir itu kan ketika kita memang masih dalam perjalanan, posisi atau kondisi kita masih dalam perjalanan, ya entah menuntut ilmu atau memang untuk mencari ridho Allah, itu diperbolehkan. Nah mungkin teman saya juga berpikiran seperti itu. Kita kan di Sulawesi menuntut ilmu, kita mencari ridho Allah juga. Ya. Tapi di situ kan kita sudah lama atau memang kita dalam jangka waktu lama bermukim atau kita tinggal di situ, dan itu juga tidak jauh dengan masjid, bukan di tengah hutan belantara dan atau di tengah gurun. Ya. Nah, kita kan juga tinggal di situ dekat dengan masjid yang kita bisa dibilang seperti khalayak orang-orang yang tinggal di sekitar situ. Ya, orang-orang warga-warga sekitar yang kita tidur makan juga di daerah situ, ya, dengan aktivitas mungkin ya yang hampir sama di sana. Ya, kita tidak berpergian lagi, maka ya di situ kita diharuskan untuk melaksanakan sholat sesuai dengan ya yang biasa gitu. Tidak seperti itu di jam aja seperti itu. Ada juga teman saya yang sampai bilang kok ya mungkin ilmunya masih agak kurang juga gitu. Jadi ketika perjalanan walaupun cuma berjalannya berbeda kota pun itu wah saya jamak, padahal perginya pagi sampainya sore, di jamak sampai isya. Jadi ya mungkin saya pengalaman kecil dulu pernah waktu masih SD, ya kalau bisa dibilang guyorannya jamak jumbo. Jadi 3 atau 4 sholat di jamak. Ya, itu kan memang waktu dulu kecil saya memang ilmunya masih kurang, jadi belum tahu jamaknya seperti apa. Ternyata kan hukumnya menjamak sholat itu juga aturannya 2 sholat, ya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, ketika di lain atau di sela waktu itu, ya, kita masih dalam perjalanan, misalkan asar, maghrib, ya, kita kan masih banyak usaha lain atau bahasa kemudahan lain, ya, usaha atau kemudahan lain untuk kita melaksanakan sholat. Bisa dalam perjalanan, ketika mungkin kita naik kendaraan, bisa sholat di dalam kendaraan. Ya. Saya pun kemarin sempat lihat di TikTok, itu mungkin masih banyak orang yang belum paham. Kalau sholat di kendaraan, itu kiblatnya kan bisa berubah-ubah. Nah, bagaimana nih? Bagaimana? Apakah boleh sholatnya? Apakah sah sholatnya? Nah, makanya adanya rukhsah atau kemudahan itu ketika kita perjalanan dan kita tidak sempat untuk berhenti dan sholat, ya, maka boleh kita sholat dalam perjalanan, dalam duduk ketika duduk pun diperbolehkan. Dalam perjalanan kita mungkin
susah untuk berdiri dalam mobil atau pesawat, nah kita sholat dengan duduk. Yang itu kita sholat niatkan benar-benar kita sholat, maka mau kiblatnya kemanapun, insya Allah sholatnya sah. Seperti itu. Baik lagi. Memang kata Rasul ini saya kira hampir sama prosesnya nabi-nabi yang lain ketika mencapai Nabi Muhammad ketika Isra ya. Itu sampai mereka saja mengambil akal rusuh ya. Banyak sekali yang seperti itu. Ini mungkin diterima di era-era sekarang seperti itu. Terus zaman sekarang pun juga ada sholat al-awwal ya. Sholat di awal. Tapi saat saya menangi itu, saya pernah saat bergandeng pondok atau di sana itu anak-anak pondok itu malah ketika sholat duhur itu mengakhiri di akhir waktu. Lalu yang kontras sekali gitu. Dia malah sholatnya, dia malah mementingkan taklim daripada sholat. Jadi terus mau sholat duhur gitu. Jadi anak-anak taklim itu malah mengutamakan taklim daripada sholat. Nah, gimana kalau dengan hadis yang seperti tadi? Ini juga pengalaman saya, karena saya juga anak pondok. Saya juga anak pondok. Kalau untuk ya, kan ada hadisnya tentang sholat wala waktiha, bagaimana kita ya utamanya itu sholat di awal waktu. Iya, kata ya. Khususnya itu karena di awal waktu juga kita bisa sholat berjamaah gitu. Karena azan kemudian iqamah kita sholat berjamaah. Nah, ini juga yang saya rasakan di pondok. Mungkin ada bahasa atau ada alasan lain untuk sebenarnya bukan ingin mengakhiri sholat, tapi memang itu bisa dikatakan kalau dikatakan nanggung juga nggak nanggung, cuman memang ada pengajaran pembelajaran yang memang waktunya cukup padat atau memang cukup panjang, jadi untuk waktu sholat sedikit diakhirkan, tapi bukan diakhirkan banget ya. Saya juga di pondok sendiri pun pada hari Kamis itu sholat asar memang sedikit terlambat karena Kamis siang setelah zuhur kita ada kegiatan kepramukaan yang itu memang waktunya lebih panjang dan mungkin karena pembelajaran juga karena banyak pertimbangan apabila waktu pramuka tersebut dipotong untuk waktu sholat asar maka kegiatan lain akan tertunda atau terlambat. Jadi kan di pondok juga sistemnya dinamis gitu. Jadi kegiatan satu dari bangun tidur harus pindah kegiatan ini sampai mau tidur lagi. Jadi sudah tersusun atau terstruktur kegiatannya. Jadi tidak ada kata terlambat. Paling yang terlambat orangnya bukan kegiatannya. Kalau di pondok itu paling yang terlambat orangnya bukan kegiatan. Jadi seperti itu. Mungkin memang sudah melalui banyak pertimbangan, juga sudah banyak pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun terdahulu ya. Karena juga saya pahami, sebenarnya saya juga pikir kok sholat asar di pondok malah nggak pas gitu. Maksudnya kan harusnya azan asar, habis itu kita ya komat sholat berjamaah. Tapi ternyata di pondok saya juga sholat asar waktu hari Kamis itu agak terlambat karena kita azan, kita masih dengerin azan, ya berhenti sejenak kegiatannya pramuka itu, kemudian kita lanjutkan bentar untuk ya mungkin upacara penutup ya, ada pramuka ada upacara penutup dan penutupan, kemudian ya udah selesai. Setelah itu kita bisa sholat berjamaah. Tapi kan mungkin memang di akhirnya kita bisa sholat berjamaah bareng atau karena kalau kita lihat juga, kita pelajari juga namanya pramuka itu mungkin pakaiannya total gitu. Jadi kalau kita segerakan untuk sholat asar ya mungkin agak memakan banyak waktu ya, untuk bisa sholat tepat waktu di awal waktu. Baik, sudah cukup. Mungkin dipersilahkan teman-teman yang lain atau bapak-bapak diri jamaah sekalian, adik-adik, mas-mas sekalian yang hendak bertanya dipersilahkan.
silakan Imam Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti terkait bahwa ketika seorang bekerja dalam waktu itu berbeda mungkin. Nah, dalam jangka waktu beberapa waktu itu dan dalam waktu berapakah mereka itu masih dianggap melakukan perjalanan dan dalam waktu jangka berapa juga mereka itu sudah dianggap berhubung di wilayah di dalam perjalanan itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Mas Ahmad mengatakan berapakah lama bisa dikatakan bermukim dan berapakah lama bisa dikatakan perjalanan seperti itu. Dipersilakan Ustaz. Ya, ini yang untuk pertanyaannya mungkin saya ada beberapa pendapat bahwasanya mungkin ada yang mengatakan sebulan, mungkin ada yang mengatakan beberapa hari. Ya, apabila memang sudah sebenarnya kalau kita menyadari atau kita sadar bahwasanya namanya sholat itu kan sebuah kebutuhan. Ya, kalau memang kita usahakan kita udah bermukim, kita udah niatkan kita untuk bermukim di situ, ya udah, maka sholat kita niatkan seperti biasa. Karena kalau kita ukur dengan harus berapa lama, ada beberapa pendapat yang berbeda. Tapi kalau saya sendiri mengambilnya, ya udah dari diri saya sendiri. Kalau memang perjalanan saya sudah selesai, seperti sebelumnya saya ke Sulawesi, perjalanan saya sudah selesai, saya sudah sampai tempatnya, saya sudah dapat tempat tinggal dan saya akan bermukim di sini. Nah, maka setelah itu ya, untuk sholat saya sadarkan untuk sholat seperti biasa. Jadi untuk ukuran itu sebenarnya ini juga ya. Karena yaitu ada beberapa pendapat yang kita juga sebenarnya bisa mengikuti salah satu pendapat tersebut. Tapi kalau saya pribadi nih, lebih ke yang apa yang kita niatkan aja. Kalau memang sudah benar-benar kita bermukim, ya kita laksanakan sholat seperti biasa. Demikian Mas Ahmad, apakah sudah cukup? Oke, baik. Mungkin masih ada waktu sedikit, kami persilahkan untuk penanya terakhir. Kami persilahkan. Mungkin menambah. Saya maaf. Kalau kita membaca pendapat Imam Hanafi itu menganggap seorang pesantren, seorang itu yang mukim itu dilaluinya 15 hari. Hanafi tidak dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 3 hari. Jadi sebelum 3 hari tidak boleh dikonsumsi di zaman pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau Hanafi itu setelah lebih dari 15 hari. Ada yang pendapat seperti itu. Kadang kita mengalami suatu permasalahan ketika kita musafir. Boleh enggak sebelum kita bepergian kita menjamak pergi dulu, boleh enggak? Posa dulu pertanyaan. Kemudian apakah juga boleh ketika kita sampai rumah? Ternyata ketika kita berjalan jauh, kita diperbolehkan untuk menjamak lebih dahulu, memposok ketika kondisi atau posisi kita nanti ketika kita dapat kesulitan. Itu pun juga kondisional. Zaman sekarang ini banyak masjid, banyak musola. Nah, itu. Ya itu mungkin pendapat macam-macam yang lalu belum banyak masjid. Kesulitan sekali. Sekarang menurut saya setiap berapa meter katakanlah itu banyak masjid dan musola. Sehingga untuk kesempatan kita mau bepergian itu seperti tidak waktu untuk kita menjauh di rumah. Karena yang tergantung orang ya gampangnya pora ya termasuk. Kalau gampangnya kan termasuk al-mahun lagi, mas al-mahun ya kemarin. Tapi kalau ketegasan ketika kita sudah pulang, ada rawowo
Rabu dan Jumat nggak boleh. Setelah kita bersabda bepergian pulang di rumah itu sudah tidak perlu menjawab di kosong lagi. Mohon maaf tambah aja mas. Oke, mantap sekali. Jadi seperti itu ya teman-teman, bapak-bapak ibu. Ya, jadi sebenarnya untuk zaman sekarang yang di era serba modern sekarang ini, ya kita tempatkan lah. Ya, posisi kita kondisional aja. Karena di hampir di setiap tempat, apalagi kita bepergian kayak di pemerintahan seperti stasiun, terminal, bandara pasti memiliki musola gitu. Ya, jadi itu lebih memudahkan kita. Jadi bisa kita sempatkan untuk sholat terlebih dahulu sebelum kita berangkat. Ya. Karena juga namanya sholat, zikir itu kan untuk menenangkan hati kita. Ya, ketika kita perjalanan ingin melaksanakan perjalanan agar hati kita tenang, ya alangkah baiknya kita melaksanakan sholat terlebih dahulu. Karena kita tidak tahu namanya perjalanan katanya nisful maut ya. Perjalanan itu kan setengah dari kematian. Jadi kita tidak tahu apakah kita akan sampai kepada tempat tujuan kita ataupun mungkin ketika memang masih di tengah perjalanan kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita dalam perjalanan dan ya mohon maaf, alhamdulillah mungkin kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah siap karena sebelumnya kita sholat. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kita lebih tenang. Baik, cukup menarik pembahasan kita pada malam hari ini. Bagaimana kita memaknai kita sebagai hamba yang punya kewajiban untuk mengabdi kepada Sang Khalik. Tadi disampaikan bahwa memang kita diciptakan tak lain dan tak bukan hanya untuk beribadah. Tadi juga diskusi soal bagaimana kita memaknai sholat sebenarnya, apakah kita menggampangkan dengan ancaman di Quran Surat Al-Ma'un atau kemudian kita berhati-hati untuk memaknai makna ibadah tadi. Oke, demikian mungkin kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya sampaikan juga kepada jemaah hadirin sekalian bahwasanya mulai hari Kamis dan besok Ahad masjid, sekolahan dan pondok sedang digunakan untuk penghadiran IMM Darul Arqam Dasar. Mohon izin dan mohon supportnya. Selanjutnya teman-teman sekalian, bahwasanya Tamasa ini hadir untuk mewadahi teman-teman yang hendak belajar untuk public speaking ataupun dalam hal keagamaan. Sebenarnya kami tidak membatasi teman-teman membahas soal apa, tidak harus soal keagamaan, bahkan soal-soal di luar keagamaan pun kami juga akan memberikan ruang. Mungkin juga mengaitkan dengan tajuk atau tema Darul Arqam Dasar pada tahun ini, di mana mengangkat tema dakwah milenial. Nah, ini mungkin salah satu contoh bahwasanya mungkin kita masih menggunakan hal konvensional seperti dakwah melalui mimbar-mimbar. Tapi bagaimana kita bisa menjangkau jamaah di luar sana? Barangkali kita bisa bandingkan seperti yang disampaikan oleh Mas Burhan. Daftar hadir offline dengan daftar hadir online bisa kita bandingkan. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari studi kasus bagaimana dakwah milenial itu berjalan dan terjadi. Demikian dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nun wa qala min ma yasturun bila bisa dilihat. Astagfirullahaladzim.